Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kutip satu hadis pendek yang saya kutip dari hadis Musnad Imam At-Tirmizi. Kata beliau, Rasul berkata, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumuhu fakannama hizat lahud dunya atau kama qala al-sahih. Rasul berkata, siapa saja, barang siapa yang pada pagi harinya dia merasa nyaman, merasa aman di tengah keluarganya, ya, di tengah masyarakatnya, kemudian dia juga memiliki badan yang sehat relatif, ya, serta dia memiliki cadangan makanan untuk satu hari itu, ya, bagi dirinya dan bagi keluarganya, maka orang itu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang telah memiliki kekayaan dunia. Jadi dunia dan seisinya itu seakan-akan dimiliki oleh dia. Yang pagi hari itu dia merasa aman, nyaman, ya. Lalu kemudian dia juga badannya sehat, dan dia juga cadangan makanannya atau bahan pokok cukup untuk hari itu saja. Dia telah memiliki dunia dan seisinya. Sama seperti orang sholat qobliyah subuh tuh, ya. Ini pun sama. Jika kita merasa pagi hari itu enak di rumah tuh, ya, nggak ada misalnya tetangga rese, nggak ada yang nagih debt collector mata elang ke rumah, nggak ada, ya. Atau nggak ada yang ngancem, nggak ada. Pokoknya nggak ada misalnya banjir, nggak ada di got mampet, nggak ada kebakaran, nggak ada rumah rubuh, nggak. Pokoknya aman, nyaman, ya. Kemudian yang kedua, badannya sehat. Sehatnya relatif, Pak. Ada orang misalnya dengan flu yang ringan aja dia udah wah luar biasa tuh, ya, seakan-akan berat tuh. Dia punya ingus tuh kemana-mana. Ada orang dengan flu yang biasa, dia bilang biasa aja. Saya sudah sering merasakan flu semacam ini. Atau jangar gitu, ya. Ada orang daya tahan tubuhnya jangar itu dia nggak dianggap, tapi dianggap sehat. Jadi sehat itu relatif. Tapi secara umum kalau dia sehat, ya, tidak memberatkan bagi dia, tidak memaksa dia harus ke rumah sakit, dia sehat. Yang ketiga, kalau bahan pokoknya cukup untuk satu hari itu, ya, makan tuh, ya, maka dia dianggap telah memiliki dunia dari seisi. Kenapa begitu? Hadis ini jadi perbincangan di kalangan ulama karena mengukur ukuran dunia itu dimiliki hanya dengan 3 perkara tadi. Apa pasalnya? Yang kemarin mungkin kita lalui, ada persoalan keluarga, ada persoalan masyarakat, ada persoalan negara, ada banyak sebagainya, kan sudah lewat. Nggak urusan, udah selalu lewat. Besok belum tentu kita sampai umur kita besok, ya. Gak ada yang bisa jamin sampai besok itu. Oleh karena itu ukurannya pada hari ini. Kalau hari ini dia bisa mendapatkan rasa aman, kita, Pak, ya, tinggal di Jawa Barat ini relatif aman, ya. Dari sisi katakanlah kemasyarakatan juga relatif aman. Tidak ada gejolak-gejolak yang sampai ribut, ya, sampai perkelahian gitu, tidak ada. Atau mungkin bencana alam yang sangat hebat pun alhamdulillah kita tidak ada, ya. Bahkan berita tentang kelaparan, stunting misalnya, nggak ada, ya. Artinya apa? Ini semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl itu, fama bikum min nikmatin fain minallah. Apa saja yang nikmat yang telah engkau terima itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada yang lain, Pak. Dan Allah tinggikan kepada orang-orang yang mensyukurinya.
Bisakah kita mensyukuri dengan 3 perkara tadi pada hari itu? Harusnya bisa, Pak. Ya. Wong kita diberikan temen aja cuma sekedar misalnya kue itu brownies yang harganya 10.000, kita berterima kasih. Terima kasih ya. Tapi ada memang orang yang tidak bisa berterima kasih kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat. Kalau dikasih uang 1.000 rupiah dianggap ini bukan pemberian apa-apa, dia bilang. Kita sering memberikan tuh misalnya kepada pengamen tuh ya. Maaf nih, kasih koin 500 rupiah itu, dilempar Pak. Paham ya? Kita kasih pengamen datang ke tempat kita itu karena nggak ada uang gitu tuh Pak. Adanya 500 rupiah kita kasih tuh. Itu dilempar Pak. Wah tuh kira-kira dibilang beres sakit, dibuang. Artinya apa? Dia tidak bisa menghargai pemberian dari orang itu sekecil apapun. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah nih Pak, jangankan memberi 500 rupiah, memberikan 1 rupiah pun di mata Allah ada nilainya. Ya. Wa ya'ma misqala dzarratin khairan yarah. Jadi memberikan 1 rupiah pun di mata Allah itu besar, tapi kalau di mata manusia nggak ada nilainya. Ya, kembali. Jadi begitu besarnya satu hari itu kalau kita diberikan oleh Allah rizki 3 perkara tadi, harusnya kita bersyukur. Cuma untuk 1 hari 2 bulan, 1 hari saja, ya. Tadi kan sekecil apapun Allah memberikan balasan tuh. Apa tuh? Allah itu tidak melihat jumlahnya. Allah hanya melihat berapa keikhlasan yang ditunjukkan kepada seorang itu. Oleh karena itu, kita perlu memberikan sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Jangan ada tendensius, jangan ada harapan dibalas, itu tidak Pak. Pokoknya memberikan. Nah ini di akhir tahun ini Pak. Nanti besok ini tanggal 21, tanggal 1 Rajab Pak. Itu bulan haram. Yang perlu kita syukuri, ternyata Allah takdirkan kita sampai pada bulan Rajab. Bulan baik Pak. Bulan terbaik itu untuk mengumpulkan amal. Rasul ajarkan kepada kita kalau sampai pada tanggal 1 ya, setiap bulan itu Rasul berkata, Allahumma ahilla alaina ya bil amni wal iman bil bisalamat wal islam. Ya Allah, telah Engkau tunjukkan kepada kami hilal. Tuh hilal. Artinya tanggal 1. Ya Allah, telah Engkau tunjukkan hilal kepadaku ya dengan suasana yang aman. Kalau aman nanti ini dengan 3 perkara tadi itu ya. Dan ada rasa keimanan dalam kalbu. Tidak ada perasaan syirik, tidak ada perasaan ujub, tidak ada perasaan ria, tidak ada perasaan iri dengki, tidak ada. Maka itu sudah termasuk dia orang beriman. Apalagi mampu dia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam. Itu yang maksudkan setiap tanggal 1 bulan, tiap bulan Hijriah, kita disunahkan baca doa tadi. Allahumma ahilla alaina bil amni wal imani wassalamati bil islam. Dan berikan kepada kami ya Rabb tanggal 1 ini bukan hanya keamanan tapi juga kedamaian dan keislaman ada pada diri kalbu kami. Itu Rasul ajarkan pada kita Pak. Jadi nanti tanggal 1 ya, jadi hari Sabtu ini besok malam minggu maghrib itu boleh dibaca Allahumma ahilla alaina ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda. Ya Allah, telah Engkau tunjukkan kepadaku hilal tanggal 1 Rajab kepada kami. Semoga saja Engkau berikan keamanan dan keimanan serta kedamaian dan keislaman kepada kami semua. Nah, ini semua adalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar setiap momen waktu Pak, setiap saat itu harus menjadi bagian atau rangkaian dari ibadah. Kita isi waktu sholat dengan ibadah. Begitu juga penanggalan. Nanti akhir tahun Desember bentar lagi nih, ya juga jadikan jadi momen untuk melakukan evaluasi. Ya. Sekalipun memang tidak ada tuntunan pada Rasulullah SAW tentang penanggalan Masehi, tapi kita boleh ya manfaatkan itu sebagai sebuah
pengajaran, tuntunan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ilmu yang kita bisa renungkan, kita pahami, dan kita amalkan sekecil mungkin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.